ketelatenan itu juga ciri utama ya. Perhatian pada yang kecil juga kelihatan di dalam karya-karya puisinya kan. Kabel listrik, bayangan, cat air, ya kan, kaleng, danau yang tenang nggak ada apa-apa pun bisa jadi puisi. Saya Warsa Tarsono, saat ini saya kembali bersama dengan Mas Hikmat Darmawan, seorang budayawan yang saat ini juga di pengurus pabrik kultur ya, juga menjadi board di Madinah Film Festival ya. Oke, nah hari ini saya akan berbincang dengan Mas Hikmat tentang mengenang karya dan kontribusi Pak Sapardi Djoko Damono dalam dunia kesenian di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin Pak Sapardi meninggalkan kita semua, penyair besar kita, kembali kita kehilangan. Nah, sebelum kita diskusi, mari kita berdoa untuk Pak Sapardi, semoga beliau diterima di sisinya. Oke, selanjutnya kita langsung saja pada materi diskusi kita atau pada bincang-bincang kita dengan Mas Hikmat. Tapi sebelumnya kembali kita menyapa Mas Hikmat. Ya, selamat malam. Oke Mas Hikmat, kita langsung pada bincang-bincang kita ya. Nah, Mas, sejauh mana sih mungkin Mas Hikmat punya hubungan personal dengan Pak Sapardi, pengalaman personal gimana sih Pak Sapardi menurut Mas Hikmat? Ya, kalau hubungan personal atau kedekatan mah nggak dekat lah, jelas nggak bisa mengklaim kenal dekat dengan Pak Sapardi. Dan pada saat ketemu beliau beberapa kali itu dalam keadaan selalu terkenang betapa beliau itu karya-karyanya salah satu yang turut membesarkan saya. Jadi ada starstruck gitu kan. Jadi secara pribadi mah saya ini cekowawau lah kalau wah ngobrol sama legenda gitu ya. Pada saat itu legenda hidup dan pasti ada gugup-gugup atau sungkan ya. Kan namanya juga terkagum-kagum. Walaupun masa intensif membaca puisi Indonesia dan kemudian Sapardi Djoko Damono adalah salah satu yang sangat kuat itu pada tahun 90-an dan ada dua kali. Sebenarnya sih dari SMP udah dapat lah ya, terpapar dan senang sekali. SMA ngaji kan, tapi puisi-puisi semacam dari Pak Sapardi apalagi yang menggelitik ya dalam hal eksplorasi tema maupun kata gitu. Itu pasti selalu menarik perhatian dan lekat walaupun sibuklah dengan ideologi waktu itu. Tapi pada 90-an itu kan puisi-puisinya kemudian terasa hadir kembali dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, diksinya itu tidak begitu asing, strukturnya juga, temanya juga banyak sajak cinta, sesuatu yang menyebabkan Mas Gunawan Muhammad itu sempat bilang pada periode itu 90-an, saya kecewa dengan sajak-sajak Sapardi Djoko Damono belakangan ini karena terlalu cengeng gitu kan dianggapnya. Tapi justru pada saat itu popularitasnya naik dan lebih-lebih lagi kan waktu itu mulai ada musikalisasi puisi Sapardi, yaitu dengan ada anak-anak sastra lah. Sebetulnya nggak hanya anak sastra kan, ada Ari, Nana, Reda, terus kalau nggak salah Agus Arya Dipayana juga ikut ya, turut juga tuh musikalisasi pendekatannya musik balada gitu dengan akustik gitu ya, dan itu keluar kasetnya dan sangat populer. Wah, itu kan masa-masa musim ini nih bercinta ya. Jadi kan sefrekuensi deh gitu, baik sebagai pribadi dapat bahan gombalan ya, dan lebih-lebih lagi kan waktu itu sangat menakjubkan bahwa semua musikalisasinya kok tidak
apa ya, tidak melenceng jauh dari apa ya namanya ya, watak puisinya sendiri, karakter puisinya Sapardi. Ini Sapardi banget gitu, Iya, keluar banget. Kan sebelumnya sudah ada ya musikalisasi puisi, kayak misalnya Taufik Ismail pernah banyak dilakukan, dimusikalisasikan gitu ya oleh Iya. Bimbo Iya. dengan perangkat yang musik pop lah ya. Musik pop. Ada produksi apa namanya, musiknya itu di studio dengan perangkat yang cukup lengkap gitu kan. Iya. Kalau yang hadir dalam musikalisasi puisi yang populer di kampus UI antara lain waktu itu, nggak tahu kalau di luar itu gitu ya, psikologi, sastra gitu. Dan kebetulan kalau nggak salah kan Pak Sapardi waktu itu kan juga sekian lama jadi dekannya ya di sastra ya. Itu Iya. apa namanya, terasa sekali keintiman karena pendekatan musiknya kan balada dan manggungnya itu dalam suasana kampusan gitu loh seringkali. Kasetnya juga kan diedarkan dari tangan ke tangan kan. Iya. Sama kayak kaset Nasid loh waktu itu. Kasetnya produksinya tidak produksi profesional ya kan. Itulah sebabnya kenapa jadi langka sekali, karena kemudian masternya katanya hilang. Jadi harus diproduksi ulang ketika mau diedarkan ulang. Padahal itu kan legendaris sekali gitu. Dan waktu itu kan nggak banyak yang rekaman digital, Sa. Iya. Nah, jadi itu yang kali kedua saya berjumpa dengan karyanya Sapardi, dan waktu itu kan sampai sekarang juga ya banyak karya sastra itu seolah berjumpa dengan penyairnya atau si senimannya gitu kan, ketika kita merasuk betul dapat apa namanya, dapat kesan gitu ya, mendalam gitu ya. Nah, dalam hal ini gitu ya, frekuensinya tepat, banyak cinta-cintaan, lagi banyak masalah cinta-cintaan juga kan. Ya jadi personal banget itu, tapi tidak mengenal Pak Sapardinya kecuali lihat sesekali atau kalau hadir di acara apa gitu kan, ya dari jauh. Iya. Nah, kemudian justru pertama kali sangat apa ya, sangat Ada interaksi ya. berhubungan gitu, Iya. urusan komik. Nah ini juga yang saya ingat itu salah satu yang apa ya, sangat terkesan itu pas lagi perayaan, bukan perayaan ya, waktu itu ada peringatan 10 tahun Akademi Samali, salah satu komunitas komik yang saya ikut dirikan bersama Beng Rahardian. Sebenarnya Beng ada waktu itu Zaki, bertiga di Jalan Samali dekat sini. Iya. Dan saya waktu itu lagi apa, sering nginep juga di kos-kosan itu, bikin Akademi Samali. 10 tahun kemudian kan itu dari 2005, jadi apa namanya, berarti 2015 ya. 2015 ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu ada peringatan 10 tahun dan ada diskusinya. Nah, kurator waktu itu ada 3 orang, ada Tera, Tera Robot Goblok dari Jogja, dia komikus, aktivis dan dosen. Iya. Itu nama penanya Robot Goblok, dan sering memberi kesulitan dia di medsos karena dianggap tidak memenuhi standar komunitas, dianggap kasar. Padahal ya itu nama penanya kan. Iya. Satu lagi si Hadid ya kalau nggak salah, dia apa namanya juga dosen, peneliti juga di Jogja dua-duanya. Nah, tapi diskusi kuratorialnya itu, dan kemudian ada saya yang sebetulnya cuman nemenin aja gitu. Dari awal proses kuratorial dipresentasikan di IKJ kalau nggak salah ya. Dan itu kan memang Pak Sapardi memang lagi ini, dan saya lagi bolak-balik ke itu juga karena kan sebetulnya lebih karena berurusan soal komik juga dengan Pak Iwan Gunawan. Di situ dia kepala direktur pasca sarjana kalau nggak salah udah ya waktu itu. Nah, Pak Sapardi nongol, datang di diskusi, duduk gitu kan, terlambat sebetulnya, tapi dia duduk di belakang dan kemudian ikut memberi komentar, bertanya. Tapi salah satu yang paling makjelep itu dia bilang gini, lain kali, jadi dia ngomel, lain kali kalau ada acara kayak gini saya dikasih tahu dong. Saya ini kan seneng sekali sama komik, sama
apa budaya populer. Wah. Jadi ngomelnya gitu kan, jadi kayak aduh gila, seneng banget gitu. Apa ada apresiasi yang hangat dan terasa banget tulus gitu kan. Iya. Nah, sebetulnya kan tentu saja saya masih selalu tidak pernah lepas dari perasaan wah ini legenda hidup gitu. Jadi kan starstruck terus gitu ya. Tapi sering berhubungan dan dia memang berhasil memberikan suasana hangat pada siapapun. Dan dia kalau nanya tertarik itu tertarik, terasa tertarik beneran gitu. Jadi pertanyaannya nggak basa-basi, ada aspek khusus. Dan ternyata kemudian saya baru paham, sebetulnya sih saya sudah baca karya-karya dia yang sifatnya telaah atau esai ilmiah gitu ya, apa jauh sebelumnya gitu. Tapi kan secara sporadik dan biasanya urusannya oh ini kesusastraan, kebudayaan. Saya tidak terlalu mengaitkan apa telaah Sapardi itu sebagai seorang akademisi sastra gitu ya, yang sesekali membahas tentang karya-karya populer gitu, sastra populer kayak apa gitu. Bahkan ucapan Sapardi waktu tahun 90 berapa gitu, 94 kalau nggak salah, itu juga saya tidak terlalu ngeh bahwa itulah memang hal yang sangat dekat dengan Sapardi, itu budaya populer. Jadi dia tuh sangat dekat dengan budaya pop. Nah, satu dia pernah di tahun 94 tuh ngomong gini, dan itu saya belum pernah ketemu sama dia kan, di Kompas. Dia menganjurkan agar komik jadi bagian alat untuk mengajar di sekolah-sekolah. Langsung dapat respon di Kompas, itu ada wawancara dengan berbagai misalnya kepala sekolah atau pada marah-marah dengan ucapan Sapardi karena waktu itu kan komik itu haram jadah gitu. Ya kan? Jadi orang marah, nggak boleh itu, kalau perlu tidak ada lagi tuh komik di apa di Indonesia gitu, kayak gitu-gitu reaksinya. Sementara Sapardi kan saya jadi kagum karena waktu itu saya kan masih apa ya namanya, masih memformasi pemikiran saya tentang budaya populer dan komik juga gitu kan. Iya. Ya, kalau nggak salah 94 ya. Ya 90-an itulah. Nah, itu saya jadi informasi lepas ketika datang. Terus dia ngomel gitu, wah dia ini banget ya, kok perhatian sekali gitu sama budaya populer. Saya rujuk ulang gitu kan, saya baca lagi, ya oh iya, dia memang beberapa kali menelaah. Tapi bahkan secara spesifik gitu ya, saya dapat lagi pengetahuan baru sesudah beliau meninggal kemarin. Jadi tadi ya kalau nggak salah, tadi pagi. Jadi memang dia pernah di masa mudanya itu membuat novel-novel populer bahasa Jawa. Jadi roman-roman picisan gitu tapi bahasa Jawa. Iya. Dan apa namanya, itu katanya untuk ini mengumpulkan uang biaya nikah. Jadi pakai nama samaran. Pakai nama samaran. Jadi apa namanya? Oh ya, dia memang pelaku juga gitu. Jadi di samping dia meneliti, dia memang itu sesuatu yang dekat. Nah, sementara saya secara pribadi cuma dapat obrolan kalau kadang-kadang. Nah itu ya, kan abis itu saya juga sering bolak-balik ke IKJ, antara lain jadi dosen tamu. Iya. Dan selalu kalau ada Pak Sapardi, ya dan Pak Sapardi kan apa namanya, memang di situ terus lah kan. Dia mengampu banyak mata kuliah dan memang tokoh seniornya kan di pasca sarjana. Saya biasanya jadi dosen tamu di IKJ pasca sarjana. Itu suatu kali dia banyak dengan antusias ngomong soal saya waktu kecil itu tuh dari remaja tuh saya sudah baca terus itu sastra populer itu. Jadi dia cerita, makanya saya kan penelitian waktu itu gitu. Jadi dia memperlihatkan bahwa dia dekat sekali sama budaya populer di Indonesia maupun dunia gitu. Jadi dia sangat antusias, sangat senang dan hangat sekali bicara tentang komik-komik yang sedang waktu itu saya bedah, ulas, kumpulkan atau scan gitu ya, bicarakan gitu bersama Pak Iwan Gunawan gitu. Jadi oh ya deket. Nah barusan itulah saya dapat lagi, oh ya memang dia pernah menulis roman-roman picisan dengan apa nama samaran, dan dia tidak mengapa gitu menulis itu, santai jadinya. Dan rasa santai itu yang saya rasakan tiap kali ngobrol sama dia gitu, udah santai sama banyak hal lah gitu.
Ya selain puisi kayak cerpen, novel. Ya kalau novel kan tadi ada ya, cerpen gitu dia ini juga. Sebetulnya kan seingat saya sih tahun 90-an itulah mulai keluar kumpulan cerpennya, eh, yang waktu itu sangat mengagetkan buat saya sebagai pembaca, karena bisa mempertahankan kualitas lirisnya, tapi dalam sebuah prosa yang kalau dipikir-pikir sebelumnya juga kan banyak puisinya yang prosa liris juga gitu kan. Jadi apa, banyak di Mata Pisau gitu ya, yang kumpulan puisinya itu yang terbitan Balai Pustaka ya. Itu beberapa itu kan kayak puisi prosa juga gitu, tapi prosa liris gitu. Nah, ini prosa liris dalam bentuk yang benar-benar disebut sebagai cerpen. Ada yang dimuat di Kompas kalau nggak salah waktu itu. Lalu terserak lepas-lepas, tapi wah, kok edan juga cerpennya. Biasanya sangat pendek gitu ya. Jadi hampir seperti puisi juga, tapi memang itu bisa dibilang cerpen dan sangat apa namanya, metaforik gitu. Jadi dan itu tadi kualitas lirisnya masih ada. Nah, sayangnya ini kan buku-buku saya yang koleksi saya Pak Sapardi lagi di apa, di tempat lain ya. Jadi saya kan lagi kehilangan tempat untuk sementara ini, dan lagi nyari tempat lagi gitu ya, untuk ruang baca Pabrik Kultur yang apa, koleksi saya, dan ada beberapa hibah dari teman kan. Nah, itu banyak buku dia tersimpan dulu kan, karena nggak mungkin masuk kamar ini kan. Akibatnya kalau ada topik dadakan misalnya, saya suka wah ini di mana ya, di mana. Nah, sekarang ini kan waduh, pengen apa, merayakan Pak Sapardi sendirian dengan baca buku, hanya sedikit yang bahkan yang baru-baru sedikit. Nah, saya ingat waktu tahun 90-an itu saya langsung beli. Waktu itu terbitannya juga yang menarik adalah diterbitkan sendiri oleh Pak Sapardi dan di layout sendiri loh. Di layout sendiri loh oleh Pak Sapardi. Jadi hah, Pak Sapardi nge-layout sendiri pakai apaan gitu kan. Jadi kayak wah, canggih banget nih senior kita nih yang satu ini gitu kan. Dengar tapi kan suka apa, ada cerita dari Pak Iwan yang juga bantuin gitu. Nah, ada kumpulan cerpennya waktu itu yang apa, yang kok lupa saya judulnya, yang ada tentang sutradara. Nah, dia itu selalu bisa melahirkan sebuah situasi ganjil dalam ceritanya, tapi terasa bisa berterima dengan kita, terutama karena ada perasaan, memang apa ya, pilihan katanya tuh ramah walaupun tidak mengorbankan kedalaman. Kedalaman. Dia tetap dalam, tapi dia tidak angker. Dan dia juga tidak lantas apa sih, membuang sama sekali kata diksi ya, pilihan kata yang dirasa perlu tapi tidak akrab di masyarakat misalnya. Iya. Tapi toh pada saat yang sama kita menerimanya karena secara keseluruhan pilihan katanya itu memang tidak terasa angker. Kalaulah ada misalnya kata atau metafora kayak rahang sunyi gitu kan, itu bunyi banget di kita dan visual kadang bahkan kan. Terus selebihnya misalnya kata-katanya ya mudah kita kenali. Tapi kan suasananya, situasinya itu, gagasannya itu kan sangat ganjil, tidak lazim. Dan toh kita bisa masuk ke dalamnya gitu. Nah, tentu saja ada lagi puisi-puisi yang disebut Gunawan Muhammad sebagai cengeng, misalnya kan aku ingin mencintaimu gitu, kayak gitu dengan sederhana gitu kan, kayak gitu. Nah, itu sih ya udahlah, jadi bahan banget buat ini kan, undangan pernikahan ya. Waktu itu diangkat juga sama Garin Nugroho sih, soalnya banyak gitu kan puisi-puisinya. Jadi apa, terasa makin memasyarakat lagi gitu kan. Cinta dalam sepotong roti ya kalau nggak salah, banyak tuh puisi-puisi Sapardi diambil di filmnya. Nah, selain sebagai seniman, dia juga kan sebenarnya sebagai akademisi ya. Bahkan sekarang tuh ya profesor ya di guru besar di UI ya. Guru besar di UI dan juga di Pasca Sarjana ya. Pasca Sarjana IKJ. Ya. Kalau dalam hak sisi itu akademisi Mas Hikmat ini enggak pernahnya
pernah mengenal nggak Ya artinya iyalah, gagasan? karena ada beberapa mata kuliah yang saya jadi salah satu tamu dari mata kuliah itu, misalnya kajian narasi visual itu pengampunya Pak Sapardi. Dan saya kebagian biasanya kalau nggak film, komik biasanya. Untuk narasi visual itu kan, kuliah narasi visual. Jadi saya melihat bagaimana dia di dalam lingkungan akademik, bukan hanya dihormati, tapi memang dia punya pemikiran-pemikiran yang kuat. Tapi sebenarnya kalau soal pemikiran, tentu saja saya kenalnya juga kan dari buku-buku sebelumnya. Beberapa buku yang dia terbitkan di dalam periode dia banyak mengajar di IKJ itu kan diterbitkan secara mandiri, yang itu yang dia pakai Word, di desain sendiri. Nanti sampulnya dia juga ikut bikin, nanti dipoles-poles aja sama Pak Iwan Gunawan yang menguasai ilmu grafik, desain grafis. Nah, itu beberapa itu memang ada yang kumpulan esai, ada juga yang memang telaah. Misalnya beberapa telaahnya yang keluar waktu itu secara independen kemudian diambil sama penerbit grup Gramedia juga. Misalnya yang tentang alih wahana. Tapi sebetulnya dia sudah punya jasa antara lain memopulerkan, paling tidak ya, kalaulah tidak mengenalkan, pendekatan sosiologi sastra. Itu konsisten, itu dari tahun 70-an. Jadi dia baik menelaah tentang sastra populer Jawa ya, roman-roman berbahasa Jawa, roman populer berbahasa Jawa, maupun saat dia menelaah puisi-puisi, itu dia memopulerkan ya, menekankan gitu pentingnya membahas tidak hanya unsur formal ya, jadi unsur bentuk gitu kan, bagaimana struktur kebahasaan sebuah puisi atau sebuah novel, struktur naratifnya gimana. Dia tuh mengenalkan juga pendekatan sosiologi sastra, bagaimana sastra itu terletak di dalam situasi kemasyarakatan, bagaimana dia berada di dalam lembaga-lembaga sosial. Jadi bahkan kalau misalnya membahas kekaryaan seseorang, bagaimana si entah penyair atau novelis atau cerpenis itu memiliki latar sosial yang memengaruhi juga gitu. Di mana letaknya para penulis itu di dalam sebuah dunia sosial yang telah didefinisikan dengan baik gitu kan. Jadi pendekatan sosiologi sastra yang dengan cukup intens dan gigih dikenalkan oleh Pak Sapardi itu cukup berpengaruh di dalam kajian sastra akademik ya, ke kajian akademik tentang sastra Indonesia. Nah itu juga. Lalu ada pemikiran tentang penerjemahan, dan ini misalnya tahun 90 berapa nih? Tahun 99 ini ya, Kalam. Itu ada esai Sapardi Djoko Damono. Itu dia juga mengangkat persoalan yang penting sekali, yang saya pikir-pikir kok sekarang makin terbukti ada relevansinya, yaitu kelisanan dan dalam keberaksaraan, kasus puisi Indonesia Mutakhir. Dalam konteks sekarang misalnya ada kelisanan dalam keberaksaraan di novel dan bentuk prosa Mutakhir. Jadi maksudnya bagaimana langgam bahasa lisan itu memengaruhi penulisan karya-karya sastra. Jadi kan salah satu yang pertama kali membuat semacam dikotomi ya, ada dualisme gitu di dalam berbahasa di dalam masyarakat antara kelisanan dan keberaksaraan untuk kasus bahasa atau sastra Indonesia. Itu adalah Atiu kan. Atiu itu menulis di media massa di jurnal ya waktu itu, kalau nggak salah, kesusastraan Indonesia antara kelisanan dan keberaksaraan. Itu ada keterjepitan di antaranya. Ini situasi mutakhirnya pada tahun 99 adalah bahwa kelisanan masuk ke dalam keberaksaraan, berpengaruh. Tapi menariknya adalah sekarang ketika saya membaca novelnya dia, Hujan Bulan Juni, dan kemudian menuliskan ulasannya di majalah Tempo, itu saya melihat ada menangkap gitu ya, ada upaya
dari Sapardi Djoko Damono untuk melihat apa namanya mengolah gejala kebahasaan di mana yang lisan itu memang merasuk ke dalam keberaksaraan karya-karya sastra di Indonesia yang mutakhir di generasi muda. Berhasil atau tidaknya bukan soal, tapi bahwa dia mengolah itu sebagai sebuah persoalan bentuk di dalam novelnya, itu keren banget sih waktu itu buat saya. Dan ternyata ya saya diingatkan lagi dengan tulisannya, ternyata dia sudah menulis sejak lama soal gejala ini, tapi sebagai masalah akademik. Amatannya esainya panjang, serius sekali gitu, dan tidak bisa diabaikan ya. Jadi dia seorang penyair yang sebetulnya lebih banyak sumbangsinya juga di dunia akademik. Mungkin karena begini, ini tahun berapa nih? Ini ada tahun 75. Ini semacam jurnal puisi 80 buku puisi. Nah, edisi ke-6 tahun 1975. Di belakangnya ada catatan kulit belakang nih. Catatan kulit belakang yang bikin Pak Sapardi dong. Dia membukanya udah dengan jenaka nih, esai gitu kan. Sulit sekali menyensor semacam perasaan omisme, jadi perasaan jadi om ketika saya menuliskan catatan ini gitu. Soalnya para penyair yang sajak-sajaknya terkumpul dalam buku ini banyak yang pantas menjadi kemenakan saya. Ternyata memang sulit menahan diri dari sikap menggurui, mengarah-arahkan, memberi petunjuk kepada yang lebih muda. Keren ya, sikapnya maupun cara dia menuliskannya, jenaka gitu. Nah, maksud saya jadi teringat, wah jangan-jangan memang menjadi penyair mungkin adalah ya dirinya ya, kesapardiannya. Tapi juga kita nggak bisa melepaskan posisi dia sebagai akademisi maupun sebagai pemikir gitu kan. Nah, jadi dia nulis gini, oh ya, sepanjang pengalaman saya menyair itu tidak mendatangkan duit. Jadi penyair harus cari hidup dengan kerja yang lain. Kalau bisa, yang gajinya gede agar bisa menerbitkan kumpulan puisi sendiri. Kalau tak sabar menunggu penerbit. Juga agar tak usah banting harga menjual saja. Kan dengan jenaka dia menggambarkan itu, tapi saya jadi, aduh Pak Sapardi lucu juga ya. Ya dia nggak mungkin hanya menyair aja karena nggak bisa hidup dong. Malah sebetulnya dia menjadi penyair dibiayai oleh profesinya yang lain gitu kan. Tapi lepas dari perspektif jenaka tersebut, tampak bahwa karya-karya akademik Pak Sapardi, esai-esainya misalnya yang ada di sini, yang masih ada di kamar saya ya, Sihir Rendra, Permainan Makna, itu adalah esai-esai yang bukan sekadar ungkapan atau curahan hati pelaku, tapi memang telaah yang telaten. Dan pendekatannya itu dia memang selalu, kalau dengar kesaksian murid-muridnya tuh seni memerhatikan hal kecil gitu. Jadi perhatian aja sama hal kecil, dan itu sudah melakukan tindakan penelitian. Nah, teori bukan belakangan baca, tapi begitu meneliti barangkali kita akan lupa gitu kan. Tapi yang penting adalah ya udah milih misalnya semiotik, ya udah pilih aja, misalnya kalau misalnya menelaah karya sastra, kata apa yang sering muncul di dalam kekaryaan yang diteliti itu gitu. Nah itu nanti kan lama-lama kita jadi berpikir lebih jauh gitu, kenapa kok kata itu muncul gitu kan, emang maknanya apa sih, makna di dalam kemunculannya maupun makna di luar kemunculannya di dalam masyarakat apa, lalu bagaimana itu menjadi bermakna sebagai sebuah karya gitu. Kenapa kok itu terasa tampak penting oleh seorang penulis atau beberapa penulis sebuah kata itu gitu. Ada apa? Kapan? Ya kan? Kapan karya itu terbit kan? Apakah waktu itu memang populer kata itu? Karena apa? Persoalan apa? Kan kayak gitu kan? Akhirnya jadi satu buku sendiri toh. Dari hal kecil, kata yang sering muncul gitu kan. Hal-hal yang
apa ya, sederhana, nggak ruwet, tapi hanya bisa ditangkap dengan ketelatenan. Dan saya kira ketelatenan itu juga ciri utama ya. Perhatian pada yang kecil juga kelihatan di dalam karya-karya puisinya kan. Kabel listrik, bayangan, cat air, ya kan, kaleng, danau yang tenang nggak ada apa-apa pun bisa jadi puisi, gitu. Begitu juga dalam karya akademiknya, dia tidak apa ya namanya, tidak merasa remeh, tidak merasa sepele kalau ngelihat hal kecil gitu, membahas hal kecil. Ya, terima kasih kepada Mas Hikmat yang telah menguraikan ya pengalaman personalnya terhadap karya-karyanya dan hubungannya dengan Pak Sapardi. Saya kira ini ada hal-hal yang kalau minimal lah buat saya itu ada hal yang baru, termasuk tadi bagaimana Pak Sapardi begitu orang yang sangat teliti gitu, memperhatikan hal-hal yang kecil terkait dengan pikirannya maupun karya-karyanya ya. Ya, saya kira itu mudah-mudahan ini menjadi ya pengetahuan buat kita yang bisa mengenang dari sosok besar penyair kita Pak Sapardi Djoko Damono. Mudah-mudahan kita berdoa kembali semoga Allah menerimanya di tempat yang sangat